Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk yang berhadir di pagi hari ini. Semoga kalian sehat semua. Ya, untuk materi kali ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin. Masih tentang pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Saya langsung mulai aja. Sebentar, saya share screen dulu. Terlihat nggak di layar kalian? Kelihatan nggak? Terlihat. Oke. Jadi sekarang untuk minggu ini kita bakal melanjutkan materi tentang ini, yaitu daerah khusus, daerah istimewa, dan daerah otonomi khusus. Jadi di Indonesia, di tempat kita ini terdapat beberapa daerah yang memang dikhususkan oleh pemerintah kita. Jadi di setiap daerah itu di Indonesia akan ada beberapa tempat yang memang dikhususkan oleh negara Indonesia sendiri. Nah, yang pertama ada yang namanya daerah khusus ibu kota Jakarta. Jadi Jakarta sebagai ibu kota dari negara Indonesia itu mendapatkan tempat khusus di pemerintahan kita sendiri. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri, DKI itu singkatan dari daerah khusus ibu kota. Jadi yang kenapa Jakarta itu bisa dibilang menjadi pusat dari semuanya yang ada di negara kita, karena memang Jakarta sendiri adalah ibu kota negara, makanya dikhususkan oleh pemerintah kita. Jadi yang namanya Provinsi DKI Jakarta itu sebagai satuan pemerintahan yang bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, DKI Jakarta diberikan kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Nah, jadi sekali lagi yang namanya DKI Jakarta itu memang secara undang-undang, jadi secara legalnya memang ada. Makanya mereka punya tugas, hak, kewajiban, dan juga tanggung jawab yang sedikit berbeda dari daerah lainnya. Dan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi penghususan bagi Provinsi DKI Jakarta diantaranya adalah pertama, Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sesuai dengan fungsi yang pertama, sekali lagi yang namanya Jakarta itu adalah Ibu Kota Negara. Yang kedua, Provinsi DKI Jakarta adalah daerah khusus yang berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sekaligus sebagai daerah otonom pada tingkat provinsi. Jadi selain Ibu Kota Negara, DKI Jakarta juga dianggap sebagai salah satu provinsi yang ada di wilayah Indonesia. Makanya Jakarta itu kan kalau kalian tahu ya, memang luas daerahnya. Memang luas. Dari ada Jakarta Timur, ada Jakarta Utara, ada yang Jakarta Pusat. Tempatnya memang luas. Mungkin kalau dihitung-hitung ya yang jelas lebih besar daripada Banjarbaru dan Banjarmasin kalau digabungkan. Makanya dihitung sebagai provinsi negara. Kemudian yang ketiga, Provinsi DKI Jakarta berperan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki kekhususan
tugas, hak, kewajiban, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan, dan sebagai tempat kedudukan perwakilan negara asing, serta pusat perwakilan lembaga internasional. Jadi, karena Jakarta adalah ibu kota negara, maka banyak sekali perwakilan negara asing mengkhususkan tempat mereka di sana. Dan juga lembaga internasional pun juga kebanyakan adanya di DKI Jakarta. Jadi kayak misalkan contohnya semacam kedutaan besar Inggris misalkan, itu adanya di DKI Jakarta. Atau kedutaan besar Amerika, itu juga tempatnya di Jakarta. Karena memang sekali lagi itu adalah ibu kota negara, makanya lembaga-lembaga asing tadi berkantor di DKI Jakarta. Jadi kayak duta besar Inggris, duta besar Amerika, misalkan duta besar Prancis, itu adanya di DKI Jakarta. Nah, kenapa duta besar itu bisa ada di Indonesia atau berkantor di Indonesia, itu sekali lagi tergantung dari kerjasama yang kita lakukan. Jadi kalau misalkan kita punya kerjasama dengan suatu negara, atau kita punya hubungan baik dengan suatu negara, maka biasanya negara tadi itu bakal mengirimkan duta besar mereka ke tempat kita. Selain sebagai pengawasan, juga sebagai controller kepada pemerintah kita sendiri. Jadi dia selain mengawasi, fungsinya juga sebagai pemberi informasi lah ke negaranya. Karena itu memang yang dilakukan dua negara yang memang punya kerjasama. Kayak contohnya misalnya Indonesia dengan Inggris. Nah, duta besar Inggris itu kan ada di Indonesia. Begitu juga sebaliknya, duta besar Indonesia pun juga ada yang tempatnya di Inggris sana. Karena memang dua negara ini punya kerjasama. Tapi kalau misalkan nggak ada kerjasama, maka kemungkinan besar duta besar negara tersebut juga tidak akan ada di negara kita. Jadi kayak misalkan dengan Korea Utara. Nah, kita kan nggak ada kerjasama dengan Korea Utara. Makanya duta besar Korea Utara itu nggak ada di Indonesia. Itu kekhususan dari DKI Jakarta sebenarnya. Kemudian yang keempat, wilayah Provinsi DKI Jakarta dibagi dalam kota administrasi dan kabupaten administrasi. Jadi makanya banyak yang bilang Jakarta itu adalah sumber ekonomi negara. Karena memang perputaran uang di Jakarta sana sangatlah cepat. Makanya bisa dibilang Jakarta itu sebagai lumbung uang lah. Lumbung uang bagi orang-orang Indonesia. Lumbung uang bagi orang-orang Indonesia, makanya di sana banyak sekali perantau kan kalau kalian lihat. Makanya masyarakat di Jakarta itu membludak ujung-ujung. Karena memang kebanyakan orang Indonesia berpikir kalau hidup di Jakarta itu bakal mendapatkan uang yang banyak. Karena sekali lagi di sana perputaran uangnya ya luar biasa tiap hari. Ya contohnya saja kemarin beberapa mungkin tahun kemarin lah atau tahun kemarinnya lagi di Jakarta kan sempat mati listrik beberapa jam gitu. Nah, mati listrik saja orang-orang di Jakarta sudah kalang kabut. Karena ketika listrik tadi padam, otomatis perputaran uang di sana nantinya bakal agak stuck nanti. Karena yang namanya pajak segala macam, saham segala macam, itu lumbungnya di Jakarta. Jadi ketika listrik mati, otomatis ekonomi di Jakarta sana bakal agak sedikit carut marut. Nggak kayak di tempat kita. Di tempat kita misalkan listrik padam ya santai aja. Walaupun misalkan 12 jam mati lampu atau listriknya padam ya kita santai aja. Tapi beda sama di kota Jakarta sana. Ketika misalkan listriknya padam, beberapa jam saja misalkan 8 jam 9 jam, itu otomatis ekonomi itu akan berpengaruh ke ekonomi DKI Jakarta. Karena sekali lagi di sana perputaran uangnya luar biasa cepat. Mulai dari saham segala macam itu ada di sana. Di pantas saja di sana disebut sebagai kota administrasi tadi. Yang kelima, anggota DPRD Provinsi Jakarta berjumlah paling banyak 125% dari jumlah maksimal untuk kategori jumlah penduduk DKI Jakarta sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Nah, ini untuk peraturan anggota DPRD ini. Mereka memang punya anggota DPRD yang lebih banyak daripada daerah lain.
Karena memang Dewan Perwakilan Rakyat daerah sana karena harus mengikut bisa dibilang mereka punya tugas yang lebih berat daripada di daerah lain, karena Dewan Perwakilan Rakyat di sana harus mengurusi yang namanya ibu kota negara tadi. Makanya jumlahnya sedikit lebih banyak daripada jumlah anggota DPRD di daerah lain. Nah, yang keenam, gubernur dapat menghadiri sidang kabinet yang menyangkut kepentingan ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia. Gubernur DKI Jakarta mempunyai hak protokoler termasuk mendampingi presiden dalam acara kenegaraan. Nah, makanya Gubernur DKI Jakarta sendiri selalu mendapat sorotan ketika misalkan ada suatu masalah yang terjadi di ibu kota negara, karena memang ya tadi tugasnya sedikit lebih berat daripada gubernur lain karena memang harus mengurusi yang namanya ibu kota negara tadi. Selain itu Gubernur DKI Jakarta juga ya bisa dibilang punya hak khusus ketika misalkan ada rapat atau apa, atau misalkan anggaplah misalkan acara sederhana, contohnya misalkan pelantikan apa gitu, itu biasanya Gubernur DKI Jakarta bakal mendampingi presiden karena memang punya satu daerah yang sama, presiden istananya juga di daerah Jakarta, gubernur DKI Jakarta juga mengawasi daerah Jakarta sendiri. Makanya ketika ada pertemuan biasanya Gubernur DKI Jakarta ini punya kekhususan untuk mendampingi presiden juga. Itu salah satu hak khusus yang dimiliki Gubernur DKI Jakarta. Yang ketujuh, nah ini yang bisa dibilang sedikit menjadi anggaplah semacam kayak banyak disorot orang lah. Karena dalam masalah dana dalam rangka pelaksanaan kekhususan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota negara ditetapkan bersama pemerintah, DPR, dalam APBN berdasarkan usaha pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Makanya untuk Jakarta sendiri, kalau untuk urusan dana APBN atau dana pembangunan bantuan negara itu bukan sedikit lagi sih, memang lebih banyak daripada daerah lain untuk anggaran dana daerah tersebut karena dianggap sebagai ibu kota negara. Makanya untuk masalah dana pembangunan, DKI Jakarta bisa dibilang paling banyak dapat dana setiap tahunnya dibanding daerah lain. Kalau misalkan daerah kita anggaplah Kalsel 1 miliar misalkan. Nah, mungkin untuk DKI Jakarta itu bisa 2 kali lipatnya. 2 kali lipat dari daerah lain. Nah, makanya inilah yang nantinya menjadi sedikit banyaknya bakal banyak diprotes oleh pemerintah lain. Karena memang setiap tahunnya DKI Jakarta sekali lagi mendapatkan dana yang paling banyak. Alasan utamanya karena memang DKI Jakarta adalah ibu kota negara. Makanya katanya untuk dana pembangunan harus lebih banyak ke ibu kota negara. Ini yang mungkin sering jadi perdebatan di antara para politikus dan juga pengamat politik lainnya, karena dianggap Jakarta itu pembangunannya udah luar biasa gitu, kenapa harus ditambahin lagi dananya, dan kemungkinan besar tiap tahun bakal makin banyak gitu untuk dana anggaran daerah DKI Jakarta. Makanya tadi banyak perdebatan lah di antara pakar politik, pengamat politik, ataupun anggota dewan lainnya. Mengingat DKI Jakarta selalu mendapatkan dana yang paling banyak. Padahal ya pembangunan di sana memang sudah sangat-sangat modern, jauh dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, yang sering jadi perdebatan itu karena banyak yang bilang setiap tahunnya dana untuk DKI Jakarta itu habisnya hanya untuk banjir. Ini yang jadi perdebatan. Setiap tahunnya dana untuk banjir itu ya sampai miliaran lah. Dan itu nggak selesai-selesai gitu. Tiap tahun masalahnya banjir, dan banjir.
dan itu menghabiskan uang negara yang sangat banyak, tapi nggak berkesudahan gitu. Jadi banyak yang bilang tadi ya kayak percuma aja dikasih uang banyak tapi masalahnya juga nggak selesai. Nah itu yang sedikit jadi perdebatan lah di antara pengamat politik dan juga anggota dewan lainnya. Nah itu untuk DKI Jakarta. Saya lanjutkan. Kalau tadi daerah khusus ibu kota atau DKI Jakarta, sekarang kita masuk ke Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY biasanya disingkat. Nah, jadi selain Jakarta, daerah khusus lain di negara kita itu ada yang namanya Yogyakarta. Nah, kenapa Jogja ini bisa dianggap sebagai daerah khusus? Dijelaskan di sini nanti. Jadi yang namanya daerah istimewa Yogyakarta adalah daerah provinsi yang punya keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh Yogyakarta itu berdasarkan pada sejarah dan juga hak asal-usul daerah Yogyakarta sendiri. Jadi pemerintah kita ini nanti melihat dari nilai sejarah. Kenapa Yogyakarta ini nantinya punya tempat khusus di mata pemerintah kita. Nah, jadi kewenangan istimewa Jogja itu adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki Jogja selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah. Pengakuan keistimewaan provinsi daerah istimewa Yogyakarta itu didasarkan pada perannya dalam sejarah perjuangan nasional. Nah, ini salah satu alasan kenapa Jogja nantinya punya tempat khusus bagi pemerintah kita. Karena melihat sekali lagi tadi dari sisi sejarah perjuangan nasional. Makanya nanti dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012, keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta meliputi pertama, tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur serta wakil gubernur. Nah, makanya kalau kalian tahu, di Jogja sana itu tidak pernah ada pemilihan gubernur seperti di tempat-tempat lain atau daerah-daerah lain lah di negara kita. Biasanya kan kalau di daerah kita, ketika pemilihan gubernur, itu pasti ada yang namanya pemilu atau pemilihan umum. Kayak contoh misalkan di Banjarmasin, di daerah Kalsel. Kemarin kan pemilihan gubernur antara Pak Sabirin dan juga para pesaingnya gitu. Nah, tapi berbeda dengan di daerah Yogyakarta. Di Jogja sana itu tidak ada yang namanya pemilihan umum. Baik untuk gubernur maupun untuk wakil gubernur. Nah, kemudian bagian B, Yogyakarta juga punya kelembagaan pemerintahan sendiri. Jadi salah satu keistimewaan yang lain yaitu adalah kelembagaan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta itu tersendiri, berbeda dengan tempat lainnya juga. Kemudian dari segi selanjutnya dari kebudayaan itu juga beda, dari pertanahan juga beda, dan yang terakhir untuk tata ruang itu juga berbeda menurut Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2012. Nah, di antara keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta tadi, salah satunya itu adalah dalam bidang tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang gubernur dan wakil gubernur Yogyakarta. Syarat khusus bagi calon gubernur daerah istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono yang bertahta dan wakil gubernur adalah Adipati Paku Alam yang bertahta. Jadi setiap tahunnya selalu seperti ini. Suara saya kedengaran nggak? Masih? Suara saya masih terdengar atau tidak? Kedengaran atau enggak? Kedengaran. Oke, saya lanjutkan. Jadi setiap tahunnya di daerah Yogyakarta sendiri
untuk gubernur dan juga wakil gubernur itu selalu sama, yaitu gubernur itu adalah Hamengkubuwono dan untuk wakil gubernurnya adalah Adipati Paku Alam, dan ini turun-temurun. Makanya dari Hamengkubuwono 9 ke 10 itu nanti turun-menurun sampai ke anak cucunya. Kecuali nanti undang-undang negara kita berubah, barulah kemungkinan besar yang menjabat sebagai gubernur di daerah sana bukan lagi Sultan Hamengkubuwono. Tapi selama undang-undang tadi tidak berubah, maka sampai kapanpun gubernur untuk daerah istimewa Yogyakarta adalah Sultan Hamengkubuwono. Dan juga nanti turun-temurun lah intinya. Nah, hal ini terjadi bukan semata-mata karena nilai sejarah ataupun undang-undang saja, melainkan memang masyarakat Yogyakarta sendiri memang mengharapkan Sultan Hamengkubuwono lah sebagai pemimpin mereka. Makanya nggak ada yang pernah protes di Jogja sana. Jadi walaupun misalkan anggaplah ini kan monarki. Monarki tadi ya pemberian jabatan secara turun-temurun, bukan demokrasi. Makanya keistimewaan Yogyakarta sendiri itu adalah ini satu-satunya daerah di Indonesia yang memang masih memakai paham monarki atau sistem kerajaan atau sistem kesultanan. Nah, kenapa bisa terjadi? Selain karena nilai sejarah, faktor lainnya itu adalah masyarakat Jogja sendiri memang menginginkan Sultan Hamengkubuwono lah yang menjabat sebagai gubernur mereka atau pemimpin mereka. Makanya selama ini di Jogja sana nggak pernah ada sekalipun warga protes gitu. Kenapa pemimpinnya selalu Sultan Hamengkubuwono? Karena memang masyarakat di sana ya memang percaya kalau yang pantas memimpin Jogja itu adalah keturunan dari Hamengkubuwono. Makanya nggak ada yang protes selama ini. Pokoknya yang namanya Sultan Hamengkubuwono ini beserta nanti keturunannya itu punya tempat khusus loh bagi masyarakat Yogyakarta. Makanya mereka nggak pernah protes dan adem ayam aja di sana. Nggak pernah ada kerusuhan atau apa. Karena memang sekali lagi masyarakatnya percaya kalau Hamengkubuwono lah yang memang pantas sebagai pemimpin mereka. Mungkin dianggap punya hal magis atau apa, yang jelas karisma dari Sultan Hamengkubuwono, keturunan Sultan Hamengkubuwono ini memang sangat tinggi lah. Makanya masyarakat Jogja sangat menghormati yang namanya Sultan Hamengkubuwono. Kalau kalian nggak percaya ya coba aja kalian datang ke Jogja terus bawa spanduk misalkan ditulis ganti Sultan Hamengkubuwono. Nah, otomatis kalian pasti bakal dipukulin sama warga Yogyakarta. Karena memang sekali lagi warga Jogja tadi sangat menghormati Sultan Hamengkubuwono ini. Makanya nggak ada yang protes tadi. Walaupun setiap tahunnya, setiap 4 tahun sekali, setiap 5 tahun sekali yang menjadi gubernur ya Sultan Hamengkubuwono beserta keturunan-keturunannya nantinya. Nah, itu untuk Yogyakarta. Bentar. Ya, selanjutnya kalau tadi ada Yogyakarta, sekarang masuk ke daerah Nangro Aceh Darussalam atau provinsi Aceh. Jadi daerah khusus berikutnya itu adalah Aceh.
Setelah ada Jogja, masuk ke yang namanya Aceh. Nah, Aceh sendiri itu merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, daerah Nanggro Aceh Darussalam sendiri itu menerima status istimewa pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Nanggro Aceh Darussalam dengan keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia nomor 1 garis miring misi garis miring 1959. Nah, kemudian nanti dilanjutkan dengan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, pengganti Undang-Undang Republik Indonesia nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Nanggro Aceh Darussalam. Keistimewaan Aceh ini nanti sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama. Kemudian penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam, peran ulama dalam penetapan kebijakan Aceh, serta penyelenggaraan dan pengelolaan ibadah haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, untuk tambahannya, kewenangan kabupaten atau kota dalam menyelenggarakan pendidikan madrasah ibtidaiyah dan madrasah sanawiyah dengan tetap mengikuti standar nasional pendidikan. Selain itu, pengelolaan pelabuhan dan bandar udara umum, pemerintah Aceh melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Nah, ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2006 tadi. Aceh sendiri nantinya punya kekhususan dalam menjalankan pemerintahannya sesuai dengan syariat Islam. Makanya di Aceh sana bisa dibilang untuk peraturannya itu sedikit berbeda dengan daerah-daerah lain. Kalau di daerah lain misalkan ketika ada yang mencuri atau misalkan membunuh orang, kita mulai dari yang simpel aja deh, dari yang mencuri misalkan. Ketika ada yang mencuri, kalau di daerah lain itu pasti bakal dipenjara sesuai dengan undang-undang negara kita. Nah, berbeda dengan di Jogja. Di Jogja sendiri, karena mereka memakai syariat Islam, maka pencuri tadi itu nantinya bakal dihukum cambuk. Jadi kalau di daerah lain tadi cuman hukuman penjara, berbeda dengan di daerah Aceh. Kalau di daerah Aceh, pencuri tadi bakal dihukum cambuk. Ya, mereka tetap di penjara sesuai dengan undang-undang negara kita. Namun ada plusnya. Plusnya tadi ya mereka bakal dihukum sesuai dengan syariat Islam. Yaitu nanti mereka bakal dicambuk. Makanya kan kalian sering lihat nggak di TV? Ada berita misalkan di Aceh pencuri dicambuk di depan warga Aceh sendiri, di pusat kota biasanya. Selain pencuri misalkan ada juga yang contohnya misalkan ada yang ketahuan mesum. Nah, yang ketahuan mesum di Aceh sana itu juga bakal dihukum cambuk. Dan itu hukuman cambuknya dipertontonkan kepada masyarakat umum. Jadi semua orang bisa melihat. Tapi biasanya tersangkanya itu nanti bakal ditutup mukanya. Bagian cewek biasanya. Kalau cowok tetap dibuka kalau nggak salah. Tapi kalau cewek, kalau tersangkanya cewek itu biasanya bakal ditutup mukanya. Nah, inilah keistimewaan dari Aceh tadi. Karena mereka memakai syariat Islam, maka hukuman di sana itu ada plusnya. Mereka tetap di penjara gitu. Bagi pencuri tadi misalkan, mereka tetap di penjara, tapi plusnya itu adalah mereka bakal mendapatkan hukuman cambuk. Di penjaranya tadi itu nantinya memakai undang-undang negara kita. Karena bagaimanapun kan yang namanya Aceh itu adalah provinsi dari negara Republik Indonesia. Makanya mau nggak mau mereka tetap mengikuti peraturan yang berlaku di negara kita. Atau undang-undang yang berlaku di negara kita.
Jadi walaupun mereka memakai syariat Islam, namun tetap saja untuk undang-undang yang dipakai adalah undang-undang negara Republik Indonesia. Jadi para pencuri tadi misalkan ya dihukum penjaranya tadi itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara kita. Namun sekali lagi plusnya tadi adalah mereka bakal dihukum cambuk sesuai dengan syariat Islam syariat Islam. Di Aceh kan memakai syariat Islam dan biasanya kalau pencuri itu sesuai dengan syariat Islam itu bakal pertama biasa kan dipotong tangannya, tapi nggak mungkin dong dipotong tangan karena negara kita adalah negara hukum, negara kita itu punya yang namanya prinsip kemanusiaan, maka pencuri tadi nggak dipotong tangan, tapi sebagai gantinya mereka akan dihukum cambuk tadi, dan itu dipertontonkan ke semua orang. Siapa yang ingin menyaksikan ya boleh saja gitu. Nah, selain masalah peraturan tadi, di Aceh sendiri itu nantinya juga punya sistem pendidikan yang beda. Kalau kita itu misalkan ada SMA negeri, nah di Aceh tadi itu nantinya punya madrasah sendiri lah. Ya sama kayak di tempat kita ada yang namanya MAN, ada yang namanya MTS, ada yang namanya MIS. Nah, cuman dari segi pendidikannya itu agak sedikit berbeda. Mereka nantinya lebih banyak fokus ke tentang masalah agama. Ya, materi umum tetap ada, kayak misalnya matematika, sejarah, bahasa Indonesia itu tetap ada. Tapi lebih dikhususkan ke masalah agama. Sama seperti ya, kalau di tempat kita kayak pesantren. Pesantren kan lebih banyak fokus ke agama daripada ke mata pelajaran umum. Nah, sama seperti di sekolah-sekolah di Aceh. Sama seperti itu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sampai Aceh dulu, sebelum kita masuk ke otonomi khusus Papua. Atau saya lanjutkan aja dulu deh. Nanti ya saya lanjutkan aja sampai yang Papua ini dulu. Nah, kalau tadi ada Jakarta, Yogyakarta, kemudian Aceh, dan yang terakhirnya ada yang namanya otonomi khusus Papua. Jadi, otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua, termasuk provinsi-provinsi hasil pemekaran dari Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut Praakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat Papua. Nah, hal-hal mendasar yang menjadi isi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua adalah sebagai berikut. Pertama, pengaturan kewenangan antara pemerintah dan Provinsi Papua serta penerapan kewenangan tersebut di Provinsi Papua yang dilakukan dengan kekhususan. Dan yang kedua, pengakuan dan penghormatan hak-hak dasar orang asli Papua serta pemberdayaannya secara strategis dan mendasar. Nah, dua peraturan inilah yang nantinya membuat dari segi budaya Papua memang sangat dihargai di negara kita. Makanya undang-undang ini banyak yang jadi perdebatan lah. Ada yang ingin direvisi, ada juga yang ingin tetap. Nah, inilah yang nantinya menjadi dalih bagi pemerintah itu biasanya kenapa Papua jarang terekspos dan kenapa di Papua misalkan pembangunannya bukan cukup lagi, sangat-sangat kurang di Papua. Alasannya ya karena undang-undang ini sebenarnya dua ayat di Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 ini, di mana dulu sebelum zaman Jokowi ini Papua kan bisa dibilang pembangunannya sangat minim. Nah, hal ini dikarenakan pemerintah menganggap mereka tidak ingin mengganggu hak-hak dasar orang asli Papua. Dimana kan orang asli Papua biasanya memang hidup dengan alam. Makanya ketika ada pembangunan, maka otomatis alam mereka bakal dirusak. Kayak misalkan contoh ingin buat jalan, ya otomatis hutan-hutan tadi harus ditebang dulu dong, supaya jalan-jalan tadi bisa masuk ke sana. Nah, inilah yang ya tadi saya bilang undang-undang ini memang di satu sisi menguntungkan bagi masyarakat Papua asli, tapi di sisi lainnya juga merugikan. Karena ya tadi pemerintah beralasan ini untuk menjaga kelestarian hutan Papua.
Makanya pembangunan di sana tidak terlalu banyak dibandingkan daerah-daerah lain. Nah, lanjut ke nomor 3. Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik-baik yang berciri-ciri sebagai berikut. 1. Partisipasi rakyat sebesar-besarnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan meliputi keikutsertaan para wakil adat, agama, dan kaum perempuan. Jadi di Papua sana, ketika misalkan ada terjadi suatu masalah yang genting, itu nantinya yang dilibatkan itu bukan cuman para pejabat di daerah Papua, melainkan juga biasanya diwakili oleh para tetua adat, tetua agama, dan juga tetua kaum perempuan. Makanya di Papua itu nantinya agak sedikit berbeda lah dalam segi penyelenggaraan pemerintahan di sana, karena mereka masih budayanya sangat kental, atau adat istiadatnya sangat kental. Makanya pemerintahnya juga melibatkan para wakil adat biasanya dalam struktur pemerintahan. Kemudian selanjutnya, pelaksanaan pembangunan yang diarahkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduk asli Papua pada khususnya dan penduduk Provinsi Papua pada umumnya dengan berpegang teguh pada aura Putri Indonesia itu tolong dimatikan loh. Ya, saya lanjutkan. Untuk pelaksanaan pembangunan Papua, pada dasarnya menurut undang-undang ini, Provinsi Papua memang sudah diarahkan untuk membuat pembangunan yang sebesar-besarnya dengan berpegang teguh pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, berkeadilan, dan bermanfaat langsung bagi masyarakat. Yang terakhir, penyelenggaraan pemerintahan dalam pelaksanaan pembangunan yang transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Nah, sebenarnya dalam poin di ayat ketiga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 ini sudah sangat menguntungkan bagi masyarakat Papua. Tapi pada kenyataannya hal ini baru berlaku pada masa sekarang. Cuman di masa sekarang lah Papua tadi memang sedikit terekspos dalam segi pembangunan. Yang sebelum-sebelumnya ya jarang sekali ada pembangunan. Paling yang ada pembangunan itu cuman di ibu kota provinsi Papua doang. Ada yang tahu ibu kota provinsi Papua itu apa? Ada yang tahu nggak? Ibu kota provinsi Papua. Apa? Ya, jawabannya adalah Jayapura. Nah, kalau di tahun 2001 ketika undang-undang ini dilakukan atau disahkan, ya memang Jayapura mendapatkan pembangunan yang luar biasa, tapi tidak dengan daerah-daerah lainnya. Cuman baru-baru aja di daerah Papua sana mulai dibangun kayak jalanan, air bersih, listrik, itu baru-baru aja. Tapi kalau 10 tahun yang lalu lah kira-kira. Yang mendapatkan pembangunan itu cuman di daerah Jayapura dan juga Wamena. Karena cuman itulah dua kota besar yang ada di Papua. Makanya seakan-akan pembangunan tadi cuman dikhususkan untuk dua kota besar tersebut. Selebihnya untuk daerah lain, ya jangankan internet gitu. Listrik aja kemungkinan besar 10 tahun yang lalu itu masih belum merata di daerah Papua sana. Tapi ya untunglah di zaman sekarang sudah cukup merata kalau saya bilang. Walaupun masih nggak semuanya, tapi paling tidak sedikit lebih baik lah daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, yang terakhir di ayat keempat, pembagian wewenang, tugas, dan tanggung jawab yang tegas dan jelas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta Majelis Rakyat Papua sebagai representasi kultural penduduk asli Papua yang diberikan kewenangan tertentu. Nah, yang berbeda nantinya dari Papua sendiri dalam segi pemerintahan itu adalah kalau biasanya kan di daerah lain
itu cuman ada yang namanya legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. 3 lembaga ini yang biasanya mengurusi suatu pemerintahan. Nah, namun berbeda dengan Provinsi Papua. Provinsi Papua nantinya punya yang namanya Majelis Rakyat Papua, di mana disitulah nanti para tetua adat itu dikumpulkan dan diminta sarannya. Ketika misalkan terjadi suatu masalah atau apa, Majelis Rakyat Papua itu nantinya bakal menjadi perwakilan bagi masyarakat asli Papua. Jadi di Majelis Rakyat Papua inilah nantinya suara-suara rakyat Papua tadi bakal disampaikan ke lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Jadi untuk Papua sendiri, sekali lagi dalam segi peraturan perundang-undangan memang sangat mendapatkan tempat khusus bagi pemerintah kita. Namun sayangnya dalam segi pelaksanaannya undang-undang ini seakan-akan gak pernah dibaca. Padahal sekali lagi dalam segi undang-undang Papua memang sudah sangat mendapatkan tempat khusus di pemerintahan kita. Tapi ya tadi, dalam segi pelaksanaannya mungkin masih sangat kurang. Cuman baru-baru ini aja di Papua sana benar-benar mendapatkan tempat khusus loh bagi pemerintah kita. Makanya kan dulu sempat banyak isu gitu. Kalau Papua itu ingin melepaskan diri dari Indonesia. Karena ya tadi mereka menganggap diri mereka dianaktirikan bagi pemerintah kita. Ya wajar saja menurut saya. Kenapa mereka beranggapan seperti itu? Ya karena memang dari segi pembangunan dan juga pemberian dana untuk masyarakat Papua, begitu kayak misalkan rumah sakit, pemberian fasilitas, pendidikan, itu masih sangat kurang. Jadi wajar saja ketika banyak masyarakat Papua yang merasa sakit hati. Mereka adalah bagian dari negara Indonesia, tapi tidak mendapatkan bantuan selayaknya daerah lain gitu. Tapi ya untung saja, akhir-akhir ini atau beberapa tahun kebelakangan masyarakat Papua sudah mendapatkan apa yang seharusnya menjadi milik mereka. Walaupun masih sedikit, tapi paling tidak ini sedikit lebih baik daripada sebelumnya. Nah, saya lanjutkan. Kalau tadi masalah daerah-daerah khusus, sekarang yang selanjutnya itu adalah perangkat daerah sebagai pelaksanaan otonomi daerah. Nah, jadi untuk susunan organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah dengan memperhatikan faktor-faktor tertentu dan berpedoman pada peraturan pemerintah. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretaris daerah. Sekretaris daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. Nah, sekretariat DPRD dipimpin oleh sekretaris DPRD. Sekretaris DPRD mempunyai tugas sebagai berikut. Nah, jadi yang perlu kalian bedakan di sini adalah kalau sekretariat dan juga sekretaris itu beda. Kalau sekretaris itu ya manusia, tapi kalau sekretariat itu biasanya adalah tempat. Jadi ini berbeda antara sekretaris dan sekretariat. Jadi walaupun namanya hampir sama, tapi ini berbeda. Itu buat kalian yang mungkin belum tahu beda sekretariat dan sekretaris. Nah, untuk poin-poinnya, ini adalah beberapa tugas dari sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pertama, menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD. Berikutnya, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD. Berikutnya, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan yang terakhir, menyediakan dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan dinas daerah merupakan unsur pelaksanaan otonomi daerah. Kepala dinas daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah. Nah, ini bisa dibilang untuk susunan administrasi di setiap daerah di Indonesia, kecuali yang khusus tadi. Kalau yang ini yang secara umumnya. Kalau di daerah tadi ya kebanyakan memakai sistem yang seperti ini. Makanya kenapa di tempat kita itu misalkan terdapat banyak sekali dinas-dinas,
Ya, karena memang itulah fungsi dari otonomi daerah tadi. Untuk memudahkan dinas yang ada di pusat sana, maka perlulah dibentuk juga dinas-dinas lain di berbagai daerah. Makanya kan di setiap kota biasanya ada minimal ada satu dinas. Kayak contohnya misalkan di pusat sana di Jakarta ada yang namanya dinas pendidikan. Nah, di Kalsel juga ada yang namanya dinas pendidikan. Kemudian turun lagi di kota Banjarmasin pun juga ada dinas pendidikan. Begitu juga dengan misalkan di kota Banjarbaru ada juga yang namanya dinas pendidikan. Dan itu memang harus dilakukan sekali lagi untuk mempermudah tugas dari dinas-dinas di atasnya. Karena kan nggak mungkin gitu untuk mengawasi semua orang dari pusat sana atau dari Jakarta sana. Tapi juga setiap daerah tadi memang perlu ada pengawasnya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Sekali lagi, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tentang yang daerah khusus dan juga tentang ya sedikit tentang administrasi kedaerahan tadi. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan chat saja. Ya, ada yang nanya nih. Ya, ada yang nanya kenapa di Papua menggunakan distrik atau subdistrik bukan kabupaten atau kecamatan. Ya, pada dasarnya memang secara fungsi ataupun tugas baik distrik ataupun subdistrik itu ya sama dengan kabupaten ataupun kecamatan, cuman namanya saja yang berbeda. Itu alasannya. Jadi kenapa di Papua sana memakai distrik ataupun subdistrik ya cuman namanya aja yang beda. Tapi ya tadi secara tugas ataupun fungsinya ya sama aja. Sama saja seperti yang kita sebut biasanya dengan kabupaten ataupun kecamatan. Kemudian ada juga yang nanya, semisal ibu kota negara pindah ke Kaltim, apakah Kaltim akan otomatis berubah jadi daerah khusus ibu kota, Pak? Ya, ketika misalkan nanti ibu kota negara benar-benar pindah ke daerah Kalimantan Timur, maka ya otomatis Kaltim tadi bakal menjadi daerah khusus ibu kota. Dan Jakarta nanti bakal jadi provinsi biasa. Kecuali memang ada undang-undang baru yang dibuat oleh pemerintah kita yang memang nantinya misalkan menghususkan DKI Jakarta juga jadi daerah khusus apa gitu, bukan daerah khusus ibu kota lagi. Tapi kalau misalkan Kaltim ketika nanti jadi ibu kota ya otomatis nanti pasti bakal keluar undang-undang baru yang menyatakan kalau ibu kota negara sudah pindah ke Kaltim, dan otomatis Kaltim ya yang nantinya bakal menjadi daerah khusus ibu kota berikutnya. Itu pasti kalau misalkan itu memang sudah terjadi ya otomatis maka Kaltim sendiri nanti bakal menjadi daerah khusus Kaltim, karena undang-undangnya nanti pasti bakal dibuat lah, nggak mungkin nggak dibuat, karena nggak mungkin ibu kota tadi bisa berpindah semaunya tanpa ada undang-undang yang menyertainya. Nah itu, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa langsung ngomong ataupun di chat aja. Kita masih ada waktu sekitar 4 menit. Ya, mungkin kalau nggak ada yang ditanyakan, saya bakal sedikit membahas tentang ibu kota negara tadi. Semisal misalkan Jakarta benar-benar pindah
bukan Jakarta yang pindah, tapi ibu kota negara misalnya benar-benar pindah ke daerah Kaltim. Nah, ini nantinya pasti bakal menjadi potensi yang sangat besar. Kalau menurut saya, ketika misalkan ibu kota negara benar-benar pindah ke daerah Kaltim, ini nantinya pasti bakal menjadi potensi yang sangat besar bagi kalian sebenarnya. Bukan bagi saya, tapi bagi kalian. Makanya saran saya untuk kalian sebenarnya, sebelum ibu kota negara benar-benar pindah ke Kaltim, kalian benar-benar harus mempersiapkan diri. Karena ketika misalkan ibu kota negara pindah, otomatis yang namanya lapangan pekerjaan itu pasti bakal sangat membludak, sangat banyak pasti. Makanya untuk kalian, pesan saya, sebelum ibu kota negara tadi benar-benar pindah ke Kaltim, kalian harus sudah mempersiapkan diri. Sebagai orang Kalimantan, ya sudah sewajarnya kalianlah yang nantinya bakal menjadi raja di tanah Kalimantan. Makanya saran saya untuk kalian, belajarlah betul-betul. Karena momennya ini pas sekali. Momennya ini pas sekali, dan itu sangat langka loh terjadi. Ibu kota negara tadi bisa pindah, itu sangat langka. Makanya jangan sia-siakan momentum ini. Sekali lagi saran saya untuk kalian, jangan sia-siakan momentum ini. Kalau kalian misalkan, ya ibu kota negara kan gak mungkin pindah dalam waktu 2-3 tahun ke depan. Paling enggak ya 5 tahun ke depan. Ketika misalkan kalian udah hampir mau lulus kuliah, jadi percepat lulus kuliah kalian. Supaya ya tadi, ketika kalian lulus, ibu kota negara pindah misalkan, nah disitulah nanti momentum kalian untuk bisa ya mendapatkan masa depan yang jauh lebih baik pastinya. Itu pesan saya untuk kalian. Belajar betul-betul sebelum memang momentum ini terjadi. Jadi ketika misalnya momentum ini terjadi, nantinya jangan sia-siakan hal tersebut. Intinya jangan mau kalah lah dengan orang-orang luar sana. Orang-orang luar sana maksud saya orang-orang luar Kalimantan. Karena ibu kota ada di Kalimantan, ya sudah seharusnya kalianlah yang nantinya menjadi raja di tanah Kalimantan. Itu saran saya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya hari ini. Salah hilapnya saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.